Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trika Sumaning Ayu dan juga rekan saya Nina Malinda. Di sini kami akan menjelaskan tentang validitas dan juga reliabilitas. Pertama yang akan kita jelaskan yaitu tentang validitas. Validitas berasal dari kata validity yang mempunyai arti sejauh mana ketepatan dan juga kecermatan suatu instrumen pengukuran dalam melakukan suatu fungsi ukurnya. Nah, validitas ini sangat penting untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh dari alat ukur benar-benar mencerminkan konsep yang dimaksudkan dan juga bukan faktor lain dari yang tidak relevan. Validitas sendiri terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu validitas isi atau content validity, kemudian yang kedua validitas konstruk atau construct validity, dan yang ketiga ada validitas kriteria atau criterion relate validity. Yang pertama kita bahas yaitu tentang validitas isi atau content validity. Validitas isi sendiri mengacu pada sejauh mana isi atau instrumen atau alat ukur mencakup keseluruhan domain yang akan diukur. Validitas ini dilakukan orang yang berkompeten yang akan menelaah kisi-kisi instrumen untuk memastikan isi instrumen mewakilkan seluruh materi. Untuk lebih mempermudah kita memahami tentang validitas isi, kita perhatikan terlebih dahulu contoh sebagai berikut. Nah, dari contoh ini menjelaskan tentang tes yang mengukur kemampuan matematika harus mencakup berbagai aspek seperti aljabar, geometri, statistika yang mencerminkan keseluruhan kemampuan matematika. Jadi ketika seseorang melakukan penelitian, kemudian instrumen yang digunakan yaitu tes. Nah, dari tes yang digunakan itu harus mencakup seluruh kemampuan dari berpikir matematika. Nah, di dalam validitas isi atau content validity terdapat sebuah rumus, yaitu rumus yang dapat digunakan yaitu dari rumus Aikens V, di mana rumusnya V sama dengan sigma S dibagi N dikali C dikurang 1, di mana S merupakan R dikurang L0, yaitu skor yang diberikan dikurangi skor terendah dalam skala. Kemudian R yaitu rating yang diberikan oleh ahli, yang kemudian L0 merupakan skor terendah pada skala. Selanjutnya C sama dengan jumlah kategori penilaian atau skala, dan juga N merupakan jumlah penilaian. Untuk lebih mempermudah kita memahami tentang rumus Aikens V, di sini saya akan memberikan satu contoh yang berkaitan dengan rumus Aikens V. Jadi soalnya itu, seorang peneliti menyusun 10 item soal untuk mengukur kemampuan berpikir kritis siswa SMA. Untuk menilai apakah soal-soal tersebut mewakili aspek berpikir kritis, ia meminta 3 orang ahli memberikan penilaian terhadap relevansi isi dari tiap-tiap itemnya. Para ahli memberikan nilai dengan setiap item yaitu dengan skala 1 sampai 5, di mana nilai 1 merupakan skala yang sangat tidak relevan. Kemudian nilai 5 merupakan skala yang sangat relevan. Nah, langkah pertama yang akan kita lakukan yaitu melihat penilaian 3 ahli terhadap item. Contohnya di item yang pertama, ahli yang ke-1 menilai dengan skor 4, ahli yang kedua menilai dengan skor 5, dan ahli yang ketiga menilai dengan skor 4. Selanjutnya ada langkah-langkah perhitungan Aikens V. Rumus Aikens V-nya yaitu V sama dengan sigma S dibagi N dikali C dikurang 1. Keterangannya S sama dengan R dikurang L0, di mana
R sama dengan skor dari ahli, dan L0 merupakan nilai terendah skala. Kemudian C merupakan jumlah kategori skala, dalam hal ini nilainya 5, dan N jumlah nilai dalam contoh ini sama dengan 3. Setelah kita mengetahui nilai-nilainya, langkah yang pertama kita lakukan yaitu menghitung nilai S untuk masing-masing para ahli. Karena skalanya 1 sampai 5, maka L0 sama dengan 1, kemudian C sama dengan 5, N sama dengan 3, maka nilai dari para ahlinya kita lihat ahli 1, 2, dan juga 3 dengan penilaian pertamanya yaitu 4, kemudian ahli 2 nilainya 5, dan ahli 3 nilainya 4, maka kita kurang masing-masing penilaian kita kurangin 1, sehingga nilainya menjadi ahli pertama menjadi 3, ahli kedua menjadi 4, dan juga ahli ketiga menjadi 3. Maka jumlah dari sigma S atau nilai S nya itu tinggal kita jumlahkan nilai-nilai dari ahli 1 sampai 3, yaitu 3 ditambah 4 ditambah 3 sama dengan 10. Untuk langkah yang kedua, kita masukkan ke dalam rumus dari Aikens V tadi. Maka V sama dengan nilai S nya yaitu 10, 3 dikali 3 dikali 5 dikurang 1 sama dengan 10 dibagi 12, maka nilainya itu mendekati 0,83. Nilai Aikens V 0,83 lebih besar dari 0,80, maka item ke-1 memiliki validitas isi yang tinggi dan layak digunakan. Nah, itu baru item ke-1. Jika itemnya ada 5, maka dilakukan seperti yang kita lakukan sebelumnya sebanyak 5 kali atau 5 item. Dengan catatan, nilai Aikens V berkisar antara 0 sampai 1, dan nilai yang lebih dari 0,80 biasanya dianggap valid. Namun, batas minimum tergantung pada jumlah penilaian dan juga konteks. Selanjutnya yaitu validitas konstruk. Validitas konstruk sendiri adalah salah satu jenis validitas yang digunakan untuk menentukan sejauh mana alat ukur, yaitu seperti kuesioner, tes, yang benar-benar mengukur konstruk teoritis yang dimaksud. Nah, konstruk teoritis yang dimaksud itu merupakan konsep abstrak yang tidak dapat diukur secara langsung, seperti kecerdasan, motivasi, atau kepuasan dari seseorang. Nah, validitas konstruk memastikan bahwa alat ukur yang digunakan benar-benar mencerminkan dan juga relevan dengan konstruk yang ingin diukur. Nah, dari validitas konstruk ini terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu ada validitas konvergen, yaitu validitas yang menunjukkan seberapa baik instrumen pengukuran mengukur konsep yang sama dengan instrumen pengukuran lain. Yang kedua yaitu validitas diskriminan, menunjukkan seberapa baik instrumen pengukuran membedakan antara konsep yang ingin dilakukan dan juga konsep lainnya. Kemudian yang ketiga ada validitas prediktif, yaitu menunjukkan seberapa baik instrumen pengukuran memprediksi hasil atau perilaku yang diinginkan. Untuk metode penilaian dari validitas konstruksi atau konstruk validity yang kita lakukan, yang pertama itu analisis faktor untuk melihat struktur latin dari item. Yang kedua, korelasi item total, yaitu mengukur korelasi antara setiap item dengan skor total untuk memastikan bahwa setiap item mempresentasikan konstruk secara keseluruhan.
Nah, untuk rumus dari korelasi item yaitu R sama dengan N dikali sigma XI dikali X dikurang sigma XI dikali sigma X dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma X kuadrat dikurang sigma X1 kuadrat. Dengan keterangan R merupakan koefisien korelasi item dengan total skor. XI merupakan skor item ke I, X skor total, dan N jumlah responden. Selanjutnya, interpretasi koefisien korelasi di mana nilai R itu 0,00 sampai 0,19, interpretasinya itu sangat rendah. Kemudian 0,20 sampai 0,39, interpretasinya rendah. 0,40 sampai 0,59, interpretasinya cukup. 0,60 sampai 0,79, interpretasinya tinggi. Dan 0,80 sampai 1 itu interpretasinya sangat tinggi. Selanjutnya kita akan melihat contoh dari perhitungan validitas konstruk. Studi kasus di mana instrumen terdiri dari 5 item. Akan diuji validitas item ke-1 terhadap total skor dari 5 responden. Maka yang kita akan lihat terlebih dahulu, respondennya tadi kan ada 5 orang. Kita buat A, B, C, D, dan juga E. Kemudian skor item ke-1 atau nilai X-nya kita buat, misalkan responden pertama skornya 4, responden kedua 3, responden ketiga 2, responden keempat 1, dan responden kelima 2. Maka total skornya atau Y-nya yang pertama dari responden pertama itu 18, responden kedua 15, responden ketiga 12, responden keempat 10, dan responden kelima 11. Selanjutnya kita masukkan ke tabel perhitungan. Karena kita sudah menemukan nilai X dan juga Y-nya, kita masukkan nilai X-nya 4, 3, 2, 1, 2, 1, 2. Kemudian nilai Y-nya dari responden yang pertama sampai kelima yaitu 18, 15, 12, 10, 11, dan juga nilai X, Y-nya yaitu nilai X dan juga Y-nya dikali dari responden pertama 72, responden kedua 45, responden ketiga 24, responden keempat 10, dan responden kelima 22. Kemudian kita cari X kuadratnya. 4 dikuadratkan menjadi 16, 3 kuadrat menjadi 9, 2 kuadrat menjadi 4, 1 kuadrat menjadi 1, dan 2 kuadrat menjadi 4. Selanjutnya nilai Y-nya yang kita kuadratkan, 18 kuadrat menjadi 324, 15 kuadrat menjadi 225, 12 kuadrat menjadi 144, 10 kuadrat menjadi 100, dan 11 kuadrat menjadi 121. Nilai yang sudah kita peroleh kita masukkan ke dalam rumus, di mana R 5 dikali 173 dikurang 12 dikali 66 dibagi akar 5 dikali 34 dikurang 12 kuadrat dikali 5 dikali 914 dikurang 66 kuadrat, sehingga memperoleh hasil 0,98, dimana hasil yang sudah kita peroleh ini kita bisa tarik kesimpulan nilai R sama dengan 0,98, menunjukkan validitas konstruk sangat tinggi. Item ke-1 valid dan mempresentasikan konstruk motivasi belajar dengan baik.
Ini baru item ke-1. Seperti sebelumnya, ketika itemnya ada 5, 6 maupun lebih, maka kita harus mencarinya satu-satu seperti itu. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang validitas kriteria atau criterion relate validity. Dalam validitas kriteria ini, merupakan validitas yang melihat hubungan alat ukur dengan hal-hal yang berada di luar alat ukur, baik di masa sekarang maupun di masa yang akan datang. Nah, validitas kriteria ini mengukur sejauh mana hasil alat ukur berhubungan dengan hasil yang diharapkan berdasarkan kriteria eksternal yang sudah diterima atau standar yang sudah ada. Untuk validitas kriteria ini terbagi menjadi 2 jenis, yaitu validitas prediktif, merupakan validitas yang menilai kemampuan instrumen untuk meramalkan hasil di masa depan. Kemudian yang kedua, ada validitas kongruen, yaitu mengukur sejauh mana hasil dari instrumen berhubungan dengan kriteria yang diukur secara bersamaan. Dalam validitas kriteria ini biasanya diukur dengan menghitung koefisien korelasi antara hasil alat ukur dan juga hasil kriteria. Koefisien korelasi yang tinggi menunjukkan bahwa alat ukur memiliki validitas kriteria yang baik. Dalam validitas kriteria terdapat rumus korelasi Pearson, di mana rumusnya R sama dengan N dikali sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi akar dari N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dikali N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Selanjutnya kita lihat contoh yang telah saya sediakan, yaitu perhitungan validitas kriteria. Studi kasus, peneliti mengukur hubungan antara skor tes masuk yaitu X dengan IPK semester 1 yaitu Y. Di sini terdapat 5 orang mahasiswa, yaitu mahasiswa pertama mendapatkan nilai skor tes masuknya 80 dan nilai IPK-nya 3,50. Sedangkan mahasiswa yang kedua skor tes masuknya 70, IPK-nya 3,20. Sedangkan mahasiswa yang ketiga skor tes masuknya 60, IPK-nya 2,80. Mahasiswa yang keempat skor tesnya 90 dan nilai IPK-nya 3,90. Sedangkan mahasiswa yang kelima skor tesnya 50, IPK-nya 2,70. Untuk mempermudah kita menghitung nilainya, kita buat tabel perhitungan. Di sini ada nilai X ataupun skor tes masuk dan nilai Y merupakan IPK. Sudah kita urutkan, kemudian X dikali Y hasilnya sebagai berikut, dan X kuadrat Y kuadrat hasilnya sebagai berikut. Nah, ketika kita sudah menemukan hasil-hasil dari setiap mahasiswa, baik itu skor tes masuknya dan juga IPK-nya, kemudian dikalikan ataupun dikuadratkan, nah nilai-nilai tersebut kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu R sama dengan 5 dikali 1158 dikurang 350 dikali 16,1 dibagi akar dari 5 dikali 25.500 dikurang 350 kuadrat dikali 5 dikali 52,83 dikurang 16,1 kuadrat. Maka
kita akan memperoleh hasilnya 0,99. Kesimpulannya, nilai R sama dengan 0,99, menunjukkan validitas kriteria prediktif yang kita teliti itu sangat tinggi. Skor tes masuk sangat berkorelasi dengan IPK semester 1, sehingga tes dapat digunakan untuk memprediksi prestasi akademik dari mahasiswa. Kesimpulan dari beberapa jenis validitas yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Yang pertama itu ada validitas isi, yaitu metode pengujian yang dilakukan dengan penilaian dari para ahli, dan setiap item atau isi dari instrumen harus mencakup keseluruhan dimensi yang hendak diteliti. Yang kedua, validitas konstruk. Metode pengujiannya dilakukan dengan korelasi antara item total dan analisis faktornya. Kemudian korelasi yang tinggi menunjukkan item tersebut valid. Sedangkan validitas kriteria, metode pengujiannya dilihat dari korelasi dengan hasil lain dan instrumen yang digunakan mampu memprediksi hasil eksternal. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu tentang reliabilitas. Reliabilitas berasal dari terjemahan kata reliability yang berasal dari kata andal dan kemampuan. Jika digabungkan, kedua kata tersebut pengertiannya adalah kemampuan alat ukur yang handal dan dasar untuk mengambil suatu keputusan, menurut Purwanto 2018. Selanjutnya ada jenis-jenis reliabilitas. Secara garis besar, ada dua jenis reliabilitas, yaitu reliabilitas eksternal dan reliabilitas internal. Reliabilitas eksternal diperoleh karena kriteria tingkat keajengan berada di luar instrumen. Sebaliknya, reliabilitas internal yaitu tingkat konsistensinya didapat dari data instrumen itu sendiri. Selanjutnya yaitu ada reliabilitas eksternal. Ada dua cara untuk menguji reliabilitas suatu tes hasil belajar, yaitu yang pertama ada reliabilitas metode paralel atau equivalent method, dan yang kedua ada metode tes berulang atau tes retest method. Selanjutnya yaitu ada reliabilitas bentuk ekuivalensi. SECO 2012 mengatakan bahwa metode paralel dilakukan dengan cara menyusun dua instrumen yang hampir sama atau ekuivalen, kemudian diuji cobakan pada sekelompok responden yang hampir sama. Selanjutnya yaitu ada reliabilitas bentuk tes retest. Sudaryono 2012 mengatakan bahwa metode tes ulang atau tes retest merupakan reliabilitas yang paling tua dibandingkan dengan pendekatan lainnya. Selanjutnya yang terakhir ada reliabilitas internal. Sebagaimana dijelaskan di awal bahwa reliabilitas internal diperoleh dengan cara menganalisis hasil tes belajar dari instrumen itu sendiri. Namun dari sistem selanjutnya yaitu ada rumus-rumus uji reliabilitas. Yang pertama, reliabilitas eksternal. Untuk uji reliabilitas eksternal digunakan rumus korelasi produk moment Spearman. Rumusnya sebagai berikut, yaitu RXY sama dengan N sigma XY dikurang dalam kurung sigma X tutup kurung dalam kurung sigma Y tutup kurung per akar dalam kurung N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dalam kurung N sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat. Keterangannya,
Y yaitu koefisien korelasi antar variabel X dan variabel Y. Nilai ini menunjukkan seberapa kuat dan searah hubungan linier antara kedua variabel tersebut. Nilai Rxy berkisar antara -1 hingga +1. N yaitu jumlah pasangan data dalam kurung X, Y. Tutup kurung. Sigma X, Y yaitu jumlah perkalian setiap pasangan data X dan Y. X, sigma X yaitu jumlah seluruh nilai variabel X. Dan yang terakhir sigma Y yaitu jumlah seluruh nilai variabel Y. Internal. A. Uji reliabilitas tes objektif. Rumus Sperman-Brough. Rumus ini digunakan untuk menguji reliabilitas dengan cara split hal. Rumusnya yaitu adalah R11 sama dengan 2R setengah per dalam kurung 1 ditambah R setengah. Keterangannya R11 yaitu koefisien reliabilitas. Selanjutnya R setengah yaitu koefisien korelasi produk momen separuh bagian 1 dan 2 tes. 1 dan 2 yaitu bilangan konstan. B. Uji reliabilitas tes subjektif. Rumus Alpha-Cronenberg. Untuk menguji apakah tes hasil belajar bentuk uraian yang dibuat oleh seorang guru memenuhi standar reliabilitas. Caranya adalah dengan menggunakan rumus alfa. Rumus tersebut adalah yaitu R11 sama dengan dalam kurung N per N dikurang 1 tutup kurung atau N dikurang sigma ST kuadrat per ST kuadrat. Keterangannya R11 yaitu koefisien reliabilitas tes, N yaitu banyaknya butir soal, 1 yaitu bilangan konstan, sigma ST kuadrat yaitu jumlah varian skor dari tiap butir soal, ST kuadrat yaitu varian total. Demikianlah video penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.